Dalam konteks Aceh, sebenarnya kita bicara itu banyak kasus-kasus yang ini terjadi. Iya. Nah, makanya lagi-lagi saya kok mengulangi, ada kasus Sangso di Biren yang orang antara Islam sesama Islam dilarang bangun masjid. Cara aliran yang bisa menentukan sebuah aliran benar atau tidak, sebuah aliran baik atau tidak, itu adalah kewenangannya ada di MPU. Yang setahu saya, setahu saya masjid itu digunakan untuk aktivitas keagamaan atau aktivitas kelompok-kelompok salaf atau apapun itu sudah cukup lama. Iya. Kenapa sekarang baru muncul gejolak? Oke. Nah, kalau itu dianggap dari awal sudah sesat atau apa, kenapa nggak dari awal itu dibatasi? Apakah murni karena agama? Atau ini karena faktor kecelengan masjid yang sudah banyak penuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PHTM, apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Dan kita kembali lagi untuk PHTM edisi hari ini di edisi Senin 4 Maret 2024 atau di episode ke-57 tahun keempat. Dan PHTM untuk hari ini akan membahas isu-isu yang berkembang. Kita berdiskusi juga dengan narasumber kita untuk hari ini dengan tema kita yaitu kasus pengusiran Wahabi berlanjut, benarkah MPU Aceh lepas tangan? Ini menyangkut dengan penutupan Masjid Cut Mutia berada di kawasan Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh yang ditutup pada hari Jumat 23 Februari tahun 2024 yang lalu. Nah, isunya saat ini juga semakin banyak, semakin bergulir tentang ada juga pelaporan perbuatan tidak menyenangkan, juga ada pencemaran nama baik, dan sebenarnya isu ini apakah harus kita redam atau seperti apa? Karena memang yang kita saksikan saat ini MPU MPU belum melakukan tindakan-tindakan. Nah, sesuai dengan tema hari ini, kasus pengusiran Wahabi berlanjut, benarkah MPU lepas tangan? Di studio kita telah hadir narasumber kita, ada Hendra Saputra yang juga merupakan pemerhati keberagaman. Assalamualaikum Hendra. Waalaikumsalam. Apa kabar Hendra? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kacau? Bagaimana nih dengan kasus ini kira-kira? Ya, kembali kasusnya yang terus-terusan berulang dan hampir ya setelah beberapa tahun ke belakang yang ada ayam, hari ini terjadi kembali. Ya. Terutama dalam konteks wilayah Banda Aceh yang biasanya lumayan angka kasusnya itu sangat sedikit. Ya, tapi kan Banda Aceh juga terkenal dengan dengan nilai toleransi yang cukup tinggi juga. Nah, kalau kita berbicara antara satu agama, apakah ini juga bagian dari intoleran sebenarnya? Kalau kita lihat indeks dari Star Institute yang selalu merilis tentang kota-kota intoleransi di Indonesia, Banda Aceh itu selalu masuk dalam 10 besar sebagai salah satu kota intoleran. Yang tidak toleran. Yang tidak toleran. Artinya itu hal yang banyak terjadi. Bicara konteks Banda Aceh, sebenarnya kenapa bisa dikatakan intoleran? Karena masih banyak-banyak kebijakan-kebijakan, masih banyak diskriminasi terkait dengan antar umat beragama. Yeah. Baru kali ini mungkin kita menemukan Banda Aceh itu kasus yang terjadi internal umat beragama. Yeah. Dan untuk kasus penutupan masjid ini, sebelum kita lebih dalam lagi, apakah ini bagian dari adanya atau mungkin juga ada hak-hak masyarakat yang dicabut dalam kebebasan beragama? Secara praktek kebebasan beragama kan negara seharusnya hadir untuk melindungi. Ya. Semua hak-hak masyarakat untuk bisa beribadah dengan nyaman dan tentram. Terlepas dari konteks aliran agama. Karena dalam konteks kita bicara konteks keagamaan di Indonesia kan hanya 6 atau 7 sekarang. Ya. 6 agama yang diakui dan negara harus mampu fasilitasi itu. Dalam konteks Masjid Muhammadiyah, dalam konteks Masjid Mutia kita bisa melihat hari ini adalah negara tidak mampu memberikan jaminan terhadap keamanan para pihak beribadah. Okay. Nah, walaupun sebenarnya kasus ini hanyalah kasus yang bisa penyelesaian masih bisa di tahapan internal, karena ini kan satu sisi saya juga masih melihat status kepemilikan masjid ini statusnya seperti apa. Kalau emang dia hanya milik yayasan dan hanya diperuntukkan untuk sekolah atau untuk aktivitas boarding school di situ, itu sangat aneh kalau disebut dengan konteks masjid. Nah, itu menurut saya yang masih menjadi pertanyaan hari ini. Nah, apakah ini juga bisa dikategorikan sebagai konflik internal? Sementara kalau saya masih bisa ditarik ke situ karena saya melihat ini ada dua dinamika yang berbeda. Satu ada dinamika sekolah,
Dan kedua ada dinamika pengurus masjid. Masjid Mutia sebagai pemilik yayasan seharusnya bisa memfasilitasi ini dulu sebelum dia sampai ke ranah yang lebih ini. Ini yang apakah ini terjadi atau tidak? Tapi dalam proses fasilitasi ini juga penting hadir pemerintah. Apakah dia hadir MPU Kota Banda Aceh atau apa untuk melihat dinamika proses mediasi ini harus terjadi seperti apa? Nah, ini yang seharusnya terjadi terlebih dahulu terkait dengan isu pertikaian atau isu perlarangan untuk orang beribadah di masjid tersebut. Baik, pemirsa, dan kita masih menunggu klarifikasi atau juga pernyataan dari yayasan, khususnya dari SMK Cut Mutia mengenai kasus ini. Apakah memang termasuk dalam status masjid? Kalau memang masjid itu masjid yayasan, kita juga pengen tahu apa saja sih sebenarnya atau hal-hal yang diperbolehkan dalam penggunaan masjid, pengguna masjid Cut Mutia itu. Apakah memang hanya untuk internal yayasan Cut Mutia termasuk SMK, dan di sebelahnya ada juga asrama putri, juga ada TK, atau mungkin bisa juga digunakan oleh umum. Nah, menyangkut dengan hal kalau ini menjadi milik internal, berarti hanya boleh digunakan oleh internal. Tapi ada pihak BKM, Kemakmuran Masjid, yang sudah lumayan cukup lama untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengajian, ceramah, tausiah, dan lain-lainnya. Nah, berarti kan ini bukan lagi dikuasai atau bukan menjadi hak milik yayasan. Ini seperti apa? Dalam konteks masjidnya tetap menjadi masjid milik yayasan karena dia belum berubah bentuk menjadi kepemilikan apapun. Karena kan status masjid itu apakah dia milik kampung, milik pribadi yayasan atau semua, atau milik mukim dan milik kabupaten atau kota atau provinsi. Dalam konteks Aceh, misalnya Masjid Raya itu tetap dianggap sebagai masjidnya miliknya provinsi, tidak ada UPTD dan sebagainya. Masjid Oman sebagai salah satu masjid yang dianggap milik Kota Banda Aceh. Masjid yang statusnya punya pribadi juga lah Masjid Harun Kecil Lemi. Secara status kan dia masjid atas nama Yayasan Harun Kecil Lemi. Konsepnya mirip. Pertanyaan adalah, apakah ini sudah diperuntukkan untuk publik atau seperti apa? Ini juga jadi pertanyaan. Kalau kita lihat dalam konteks masjid yang ada di Cut Mutia itu, setahu saya setiap malam minggu atau malam apa itu selalu emang ramai pengajian. Dan asumsi saya di awal, masjid ini memang sepertinya sudah diperuntukkan untuk terbuka. Untuk umum mungkin. Kalau untuk terbuka, tinggal didiskusikan di internal yayasan. Masjid ini harus seperti apa konsep pengelolaannya. Karena hari ini dalam konteks Aceh saya juga menemukan sudah banyak semua konsep-konsep milik masjid yang menjadi milik yayasan atau milik kelompok-kelompok tertentu. Ini yang juga maksud saya mesti kita lihat. Dan selain kehadiran pemerintah Kota Banda Aceh bisa dihadirkan oleh Kesbangpol sebagai yang menaungi isu-isu keberagaman, bisa dihadirkan oleh Dinas Syariah Islam. Karena yang membawahi isu masjid, menasah dan sebagainya itu ada di bawah Dinas Syariah Islam, ini juga harus ada MPU untuk menyelesaikan ini. Pihak yayasan negara hadir memfasilitasi ini. Maka saya bilang tadi, kalau negara tidak hadir, maka kalau sama juga kalau konteksnya negara membiarkan masyarakatnya berantem sendiri. Maka ringnya harus dibuat, negara harus membuat ringnya atau membuat arenanya supaya lebih terlokalisir, isunya bisa diselesaikan secara lebih bermartabat. Kita bicara negara mungkin bisa kita kecilkan lagi skupnya. Apakah MPU atau siapa yang kira-kira betul-betul berperan misalnya? Kalau ini memang secara lokasi menjadi Pemko Banda Aceh, misalnya menjadi tanggung jawab Pemko-nya, atau ini menjadi tanggung jawab MPU-nya? Secara bicara persoalan aliran. Kita bicara masalah ini kan antara Islam dan Islam ya, bukan beda agama. Ini. Bicara aliran yang bisa menentukan sebuah aliran benar atau tidak, sebuah aliran baik atau tidak, itu adalah kewenangannya ada di MPU. MPU yang punya kewenangan untuk memfasilitasi ini aliran ini sesat, aliran ini bagus nggak, itu soal MPU punya kewenangan itu diberikan oleh kanun. Kanun Aceh dan juga ada peraturan MPU, saya lupa peraturan MPU nomor berapa yang memberikan kewenangan pada MPU untuk menentukan kriteria aliran-aliran sesat itu seperti apa. Dan itu bisa untuk persoalan dia Wahabi atau non-Wahabi atau apapun alirannya apapun seperti apa. Tapi dalam konteks masjid ada satu lagi, namanya Dinas Syariah Islam. Karena masjid untuk pengurusan izin masjid ada di mereka. Bukan pengurusan izin masjid ada di MPU. Seperti apa izin masjidnya, seperti apa status masjidnya, seperti apa tipe-tipe masjidnya itu ada di Dinas Syariah Islam. Makanya saya bilang tadi, para pihak inilah harus duduk memfasilitasi untuk menyelesaikan. Karena ini juga bicara tentang status pendidikan. Karena ini bicara sekolah SMK, juga harus ada Dinas Pendidikan. Supaya apakah Dinas Pendidikan yang
Beda dengan konsep boarding school yang pesantren-pesantren itu emang dia punya masjid di dalamnya. Apakah konsep SMK itu juga dibolehkan mempunyai masjid-masjid di dalam area SMK yang bisa atau area sekolah yang bisa diakses publik? Iya. Nah, makanya itu saya bilang beberapa pihak itu harus duduk bareng bersama dengan pihak yayasan dan beberapa bersama dengan pihak yang merasa dirugikan akibat permasalahan ini. Iya. Baik, pemirsa, ya cukup menarik pembahasan kita untuk hari ini dan kami masih menunggu Anda. Kalau Anda mungkin mempunyai komentar, silakan saja Anda tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini dan silakan saja mungkin Anda mempunyai pendapat, silakan saja tulis komentar dan nanti akan kita diskusikan lagi ya. Kalau memang cukup menarik. Dan kembali lagi tentunya Hendra, kalau kita berbicara hak masyarakat yang tidak bisa melakukan aktivitas keagamaan. Apakah ada dalam kasus ini? Sebenarnya sudah ditutup berarti kita nggak bisa lagi misalnya melakukan aktivitas keagamaan misalnya. Sebenarnya tidak ada alasan apapun negara untuk bisa melarang orang untuk beribadah. Iya. Tidak ada dengan alasan sesat, nggak sesat pun nggak ada alasan negara untuk melarang orang untuk beribadah. Itu kuncinya karena hak atas kebebasan beribadah itu hak atas kebebasan melaksanakan ibadah itu dijamin oleh konstitusi. Iya. Undang-undang dasar menjamin hak tersebut. Yang kedua bicara tentang prinsip hak asasi manusia itulah hak atas beribadah itu hak yang nggak bisa dibatasi. Non-negotiable right kalau bahasa kita sebut dalam istilah hak asasi manusia. Jika apapun kondisinya, kenapa saya bilang seperti itu? Jangankan dalam kondisi damai, dalam kondisi perang sekalipun orang diberikan kesempatan untuk beribadah. Iya. Karena kita bicara itu, misalnya bicara pada zaman-zaman kenabian juga dulu orang pada saat berperang dan orang yang sedang diperangi juga sedang salah itu pasti nggak akan dibunuh. Iya. Pasti akan dibiarkan dulu dia menyelesaikan proses-proses peribadatannya dulu. Lalu berperang. Baru berperang lagi. Iya. Nah, ini dalam konteks ini. Makanya saya bilang dalam konteks Aceh sebenarnya kita bicara itu banyak kasus-kasus yang ini terjadi. Iya. Makanya lagi-lagi saya kalau mulai ada kasus Sangso di Birun yang orang antara Islam sesama Islam dilarang bangun masjid. Iya. Itu di Birun. Ada yang satu lagi saya agak lupa di Aceh Barat. Aceh Barat itu ada satu tempat yang juga ada kelompok-kelompok aliran dianggap aliran tertentu pingin melaksanakan salat Jumat. Iya. Di masjid yang mereka yakini sebagai masjid tempat mereka sering berkumpul biasa juga dilarang. Iya. Tapi terakhir karena prosesnya gugatan hukum dan itu dimenangkan oleh kelompok jamaah tapi setahu saya sekarang untuk beribadah Jumat masih juga menjadi perdebatan walaupun sudah dimenangkan oleh proses hukum. Ini bicara internal umat beragama, ada beberapa kasus seperti itu. Belum lagi kita bicara eksternal umat beragama lebih banyak lagi. Iya. Lebih banyak lagi dan lebih beragam lagi kasusnya. Makanya saya bilang dalam kasus ini penting sekali hadir tripartit itu tadi. Ada pihak yayasan, yang pihak yayasan mau memfasilitasi atau mewakili kedua pihak itu ada sekolah dan BKM. Pihak pemerintah yang terdiri dari unsur-unsur yang saya bilang tadi, MPU hadir, Dinas Syariah Islam hadir, Dinas Syariah Islam apa Badan Daya dia? Dinas Syariah Islam. Ada Dinas Syariah Islam, ada Badan Daya. Nanti kita cek lagi lah maksudnya. Apakah tahu saya Daya itu mungkin berada di bawah Badan Daya. Saya nggak tahu dalam konteks Banda Aceh apakah disatukan, tapi dalam konteks provinsi dia nggak disatukan. Iya. Ada Badan Daya dan sebagainya itu yang terakhir perlu hadir dari Dinas Pendidikan yang untuk memfasilitasi. Tapi juga menarik sebenarnya, saya belum dapat update-nya juga sekarang mungkin kalau nanti kawan-kawan bisa juga ikut membantu adalah sebenarnya situasi di kampung itu sendiri melihat itu seperti apa. Iya. Karena itu kan terletak di kampung Baitur Rahman, Kecamatan Baitur Rahman, saya melihat dinamika ini seperti apa. Jangan ini masih bisa diselesaikan di tingkatan kampung yang lebih ini. Tapi saya yakin untuk penyelesaian tingkatan kampung masih kecil sekali peluangnya, maka negara harus bisa memfasilitasi ini. Nah, karena ini bicara lingkup Banda Aceh, maka MPU, para pihak itu semua harus ikut berkontribusi. Ya MPU Kota Banda Aceh paling nggak pada saat dia nggak mampu atau dia nggak bisa menghasilkan, tentu dia harus berkoordinasi dengan MPU Aceh. Fungsinya kan fungsi MPU Aceh itu kan lebih pada fungsi memfasilitasi dan mensupervisi apa yang terjadi di kabupaten-kabupaten kota. Kapan kira-kira harus segera dilaksanakan ini? Kok alangkah bagusnya karena ke depan udah menjelang Ramadan, sehingga semua orang bisa beribadah dengan nyaman dan bisa melaksanakan rutinitas Ramadan yang dengan nyaman. Ini idealnya sih sebelum Ramadan sudah ketemu solusinya. Kita artinya mesti punya waktu 8 atau 9 hari lagi. Karena kalau Muhammadiyah sudah menetapkan 11 Maret, kita belum tahu pemerintah apakah 11 Maret atau 12 Maret. Kita anggaplah pemerintah biasanya lebih telat 12 Maret, berarti masih ada waktu sekitar
10 hari lagi untuk kita maraton untuk penyelesaiannya. Ya. Dan harapan saya sambil proses maraton ini, proses hukumnya, kan sekarang ada proses pelaporan, ya itu biar kalau bisa dihentikan sementara supaya nanti ini, karena biasanya kalau udah masuk ke dalam proses hukum untuk sehingga dia menjadi proses mediasi itu akan lebih rumit. Iya. Proses hukum disepakatilah sama-sama untuk di hold ya, bukan ditiadakan, tapi dihentikan sementara. Ya kalau proses ini nggak jalan ya, Bang. Ya. Dalam dunia hukum atau dalam perundang-undangan sistemnya itu bagaimana? Kalaupun memang nanti ada titik temu dari 3 unsur ini, unsur yayasan, unsur pemerintah kota atau pemerintah provinsi, dan unsur yang diduga Wahabi. Nah, menemukan titik temu. Apakah kasus hukum ini bisa dihentikan? Bisa, karena kasus pencemaran nama baik apapun atau perbuatan tidak menyenangkan itu lagi delik aduan. Tinggal si para pihak yang merasa tadi dirugikan itu mencabut kembali laporannya. Maka saya bilang tadi bisa dan biasanya juga dalam kasus-kasus seperti itu didorong untuk upaya mediasi dulu. Iya. Dipertemukan dulu para pihak untuk dimediasi. Kalau nggak ketemu mediasi baru akan diproses secara hukum. Anggap saja lah proses yang dilakukan oleh pemerintah sekarang lah bagian daripada proses mediasi itu. Kalau mau dianggap sebagai sebuah bagian, sehingga ini bisa berjalan lebih maksimal. Baik. Dan buat Anda, para pemirsa, jangan kemana-mana, tentunya kita masih tetap terus bersama narasumber kita. Dan kami juga masih mengundang, juga mengharapkan dari pihak yayasan SMK Cut Mutia mungkin juga bisa meluangkan waktu atau berdiskusi dengan kita di studio PTM, bisa menyampaikan klarifikasinya, kasusnya seperti apa, dan juga teman-teman atau saudara-saudara yang jamaah salaf atau juga yang saat ini diduga Wahabi. Mungkin bisa memberikan klarifikasinya juga, silakan saja nanti menghubungi tim kita untuk kita silakan berbicara di podcast PTM kita ini. Hendra, kita kembali lagi. Selama ini karena belum ada titik temu, belum ada pertemuan 3 pihak ini, apakah memang ada bahwa MPU ini lepas tangan? Menurut Anda sendiri? Karena memang menurut saya akhirnya berkembang sampai tindakan pelaporan. Apakah seperti itu? Saya nggak tahu apakah kasus ini sudah pernah dilaporkan secara resmi misalnya ke MPU Aceh. Iya. Baik MPU Aceh ataupun MPU Kota Banda Aceh itu mesti kita cek secara lebih detail. Walaupun yang kedua, karena kasus ini sudah berkembang di masyarakat, seharusnya MPU juga bisa melakukan proses penyelidikan awal atau melakukan proses pengecekan awal terhadap hal-hal yang terjadi di lapangan. Tapi lagi-lagi saya tetap berharap ini diselesaikan dulu di tingkatan internal yayasan supaya kasus ini bisa diputuskan ini menjadi kasus yang apa. Kan ini ibaratnya ada anak sedang berantem, 2 orang anak sedang berantem, tapi ibunya itu harus melakukan sesuatu atau orang tuanya harus melakukan sesuatu. Apakah anaknya kedua-duanya salah? Ya kita nggak tahu apakah kedua-duanya salah. Dan juga yang kedua, saya nggak tahu apakah penting juga untuk dilakukan kalau ada para pihak atau siapapun lembaga kemanusiaan yang mau bekerja untuk melakukan investigasi lebih mendalam, mungkin akan lebih menarik. Iya. Karena lagi-lagi seperti yang sering saya katakan di banyak acara-acara publik ataupun seminar-seminar ataupun apapun, saya selalu mengatakan saya tidak percaya dengan isu intoleransi itu berdiri sendiri. Yeah. Toh karena faktor keagamaan. Yeah. Saya nggak pernah percaya itu, tapi pasti ada pengaruh ekonomi politiknya. Karena yang setahu saya setahu saya masjid itu digunakan untuk aktivitas keagamaan atau aktivitas kelompok-kelompok salaf atau apapun itu sudah cukup lama. Yeah. Kenapa sekarang baru muncul gejolak? Oke. Kalau itu dianggap dari awal sudah sesat atau apa, kenapa nggak dari awal itu dibatasi? Yeah. Ini makanya saya bilang, seharusnya ini ada para pihak yang lain yang bisa melakukan investigasi lebih dalam untuk melihat ini apakah murni karena agama atau ini karena faktor, kalau bahasa saya mengatakan ini adalah faktor celengan masjid yang sudah banyak penuh. Ya. Jangan itu. Baik. Kan itu maksud saya faktornya apa ya? Maksud saya yang terjadi ini mesti dicek lebih dalam terkait dengan ini. Baru bisa kita tahu dan akar penyelesaiannya seperti apa. Iya. Singkil juga tidak lepas dari faktor ekonomi. Masjid Sangso juga tidak lepas dari faktor ekonomi politik. Makanya tidak ada makanya ini mesti. Karena yang juga aneh kan pada saat pelarangan itu di video yang beredar kan sedang ada aktivitas. Iya. Saya aktivitas pramuka sedang terjadi di situ, tiba-tiba kepala sekolahnya berteriak-teriak dan sebagainya. Nah ini juga misalnya yang jadi pertanyaan. Jangan-jangan memang
ada faktor X lagi di luar itu yang hanya dikaitkan dengan isu keagamaan. Makanya cukup penting atau harus bergerak cepat MPU untuk menyelesaikan. Harus bergerak cepat MPU, juga harus bergerak cepat pihak yayasan untuk mengecek lebih detail apa masalah utamanya apa. Jangan sampai merembet kemana-mana dan kemungkinan chaos gimana nih? Terlalu jauh ya? Kalau kemungkinan chaos terlalu jauh karena masanya tidak berimbang. Karena kan kepala sekolah hanya beberapa guru-guru dan kepala sekolah dibandingkan dengan kelompok salaf yang ini kalau kemungkinan chaos akan lebih kecil. Tapi kemungkinan dan juga kita tidak berharap kemudian sampai kemungkinan akan ada pendudukan paksa masjid dalam bulan Ramadan. Maka saya bilang tadi kenapa butuh diselesaikan cepat. Orang ada kebutuhan untuk salat taraweh, ada kebutuhan untuk itikaf, dan beberapa kebutuhan menjelang bulan puasa. Tentu masjid akan digunakan sebagai fasilitas itu. Jangan sampai di bulan puasa muncul gesekan itu. Makanya ini yang mesti artian kalau bisa di waktu cepat nih bisa para pihak yang saya sebut yang kita sebutin tadi itu bisa bergerak cepat untuk menyelesaikan urusan-urusan tersebut. Baik. Kalau kembali lagi ketiga pihak ini sudah duduk bersama, sudah menentukan keputusan bahwa masjid dikembalikan ke yayasan. Ini berandai-andai ya, masjid dikembalikan ke yayasan. Nah, teman-teman yang dirugikan, misalnya teman-teman salaf, apakah boleh diberi ruang atau diberi tempat untuk tetap terus melanjutkan ibadah-ibadah atau kegiatan-kegiatan keislaman? Ini seperti apa? Di masjid tersebut? Enggak, di masjid lainnya misalnya. Ya, di masjid lain, lagi-lagi saya bilang atas nama agama apapun ya semua orang bisa. Karena lagi-lagi setahu saya dalam konteks Islam atau dalam konteks kita beragama ini tidak ada masjid diperuntukkan untuk kelompok tertentu loh. Saya belum pernah dengar masjid ini nggak boleh masuk aliran ini, masjid ini nggak boleh masuk aliran ABCD. Karena semua beragam. Tinggal persoalan adalah seperti apa manajemennya saja. Ini harus dibangun ya, manajemen antara kelompok A dan kelompok B, itu yang harus terjadi. Tapi dalam konteks misalnya masjid Cud Mutia itu lagi-lagi adalah tergantung kebijakan pimpinan yayasan, karena itulah masih masjid yayasan. Kecuali sama kayak itu masjid kampung, tergantung pimpinan kampungnya akan membutuhkan itu seperti apa. Dalam konteks inilah maksud saya yang ini. Ya kalau tapi satu sisi kalau saya mengatakan sebenarnya ada peluang bagi kelompok-kelompok salafi yang mengatakan ke dirinya kelompok-kelompok salaf itu membangun masjid sendiri. Toh bangun masjid nggak susah kok dalam konteks Aceh. Beda dari kayak bangun gereja susah sekali. Tapi bangun masjid dalam konteks Aceh itu nggak perlu syarat apapun. Cukup orang punya tanah, dia mau membangun masjid, selesai urusan. Itu kan. Ya persoalan dilarang yang nggak dilarang itu kan dalam konteks sosial, dalam konteks hukum. Makanya selalu saya bilang, misalnya dalam konteks kayak kemarin saya bilang dalam konteks diskusi Sangso kemarin, nggak ada alasan untuk melarang Muhammadiyah bangun masjid di Sangso. Tapi lagi-lagi adalah konteks sosial budayanya. Ini maksud saya mesti di ini lagi. Kita akan kembali lagi kalau kita berbicara masalah budaya. Nah, ini apakah bisa dikatakan bahwa adanya perubahan, bahwa sejarah dulu tidak ada hal seperti ini dan akhirnya ada hal-hal baru yang akhirnya tidak diterima. Kembali lagi bahwa ternyata adanya gaya-gaya atau model-model dalam intoleran. Ya itu juga tidak terlepas dari saya nggak tahu sih sebenarnya kok saya mengatakan sejak kapan sih muncul isu Wahabi, Salafi dan sebagainya. Kan itu sebenarnya era pasca 2010 ke atas kayaknya. Tapi itu juga lagi-lagi hal yang mesti dicek lebih dalam. Karena lagi-lagi saya mengatakan mungkin dalam konteks agama lain ada perebutan sekte ya. Akan perebutan sekte atau perebutan denominasi. Dalam konteks Islam apakah ini dianggap sebagai perebutan jamaah? Kalau orang semua masuk salafi, habis itu tidak ada yang kelompok yang lain, apakah ini? Kalau dalam konteks perebutan jamaah kan lagi-lagi kembali dalam konteks perebutan ekonomi politik. Makanya saya selalu bilang mengatakan ini konteks perebutan apa? Jadi bukan memang murni masalah aliran dan kepercayaan karena kan semakin orang tertarik beragama, semakin ikut dan semakin pasti akan semakin ada investasi. Ya kan? Yang kedua juga pertanyaan saya adalah, ya kalau emang dia kelompok ini nggak sesat, ya dilarang terus. Siapa yang hari ini bisa mengatakan kelompok A sesat, kelompok B sesat? Tidak ada yang mengatakan itu. Setahu saya, sejak saya dari kontras atau sejak saya di isu keberagaman dari tahun 2010 sampai sekarang,
Saya tidak menemukan satupun aliran, satupun fatwa MPU yang mengatakan kelompok A sesat atau kelompok B sesat. Ya. Misalnya dalam kasus konteks Tengku Ayub yang di Pelimbang Biren, Iya. juga fatwa MPU mengatakan dalam konteks Tengku Ayub itu adalah dia di menjurus ke sesat. Iya. Kan Bukan sesat. nggak sesat disebutnya, menjurus ke sesat. Dalam konteks Teguh Barmawi yang saya juga menampingi advokasi yang konteks Aceh Selatan juga menjurus ke sesat. Pertanyaan saya adalah yang disebut dengan aliran sesat di Aceh itu yang mana loh? Iya. Apakah kelompok Salafi ini benar-benar sesat? Ayolah kalau benar-benar sesat, putuskan. Jadi mereka juga bisa melakukan sesuatu terhadap diri dia. Oke. Kembali lagi sesuai dengan tema, berarti bukan lepas tangan saat ini MPU ya, belum mungkin. Nah ini bagaimana? Kembali lagi bahwa tadi fatwanya adalah menuju sesat. Nah berarti tidak ada yang sesat. Nah untuk kasus ini harus segera. Ini bagaimana nih? Ya makanya kalau kasus ini yang paling penting bagi saya adalah MPU segera atau MPU dan pemerintah harus segera memfasilitasi para pihak ini untuk ketemu. Iya. Lagi-lagi karena satu sisi pihak SMK menuduh ini adalah Wahabi. Yang bisa mengatakan dia bukan Wahabi siapa? Iya. Kalau ditanya ke saya punya kapasitas untuk mengatakan si A Wahabi atau bukan, saya nggak punya kapasitas. Adalah lembaga keagamaan dalam konteks ini adalah MPU. Yang bisa mengatakan masjid ini diperuntukkan untuk siapa adalah dinas badan daya atau dinas syariat Islam yang bisa mengatakan ini benar nggak peruntukannya. Iya. Nah, yang ketiga ada hadir dinas pendidikan. Kok Kesbangpol karena dia leading sektor bicara kerukunan umat beragama ya dia mesti hadir. Siap. Nah, para pihak ini harus hadir. Dan ini lagi-lagi butuh, salah satunya adalah butuh ketegasan dari pemerintah Kota Banda Aceh. Pemkunya sendiri juga punya atensi, nggak punya perhatian nggak terhadap kasus ini. Iya. Karena kalau Pemkunya pemerintah wali kota sendiri nggak punya atensi terhadap hal ini, kayak mana SKPA di bawahnya bergerak, kayak mana MPU bergerak. Karena ujung-ujungnya adalah MPU hanya bisa memberikan rekomendasi ke pemerintah. Karena kalau kita bicara dalam konten MPU adalah kebijakan yang dikeluarkan MPU terhadap sebuah agama atau sebuah ini adalah bersifat rekomendasi. Rekomendasi. Pemerintah yang mengeksekusinya. Oke. Nah, hal inilah mesti, makanya saya bilang, carut marut sekali memang kita bicara penyelesaian kerukunan umat beragama di dalam konteks ini. Mungkin pihak Lempesal, MPU provinsi mungkin ya, bisa mengambil langkah yang cepat misalnya. Walaupun ada ranahnya ini menjadi ranahnya MPU Kota Banda Aceh misalnya. Ya, MPU provinsi ya harus segera melakukan supervisi terhadap MPU Kota Banda Aceh. Oke. Nah, supervisi harus bisa memfasilitasi dan mengkoordinasi supaya mereka juga ikut bekerja dan berjalan. Karena saat ini memang kan karena lokasinya di Banda Aceh. Nah, kalau misalnya memang bergeser ke Aceh Besar kan tetap menjadi wilayah Aceh, makanya perlu tindakan cepat. Iya. Baik. Terakhir, Hendra, harapan Anda atau mungkin juga closing statement Anda lah kepada masyarakat dan juga kepada pihak-pihak yang bertikai saat ini seperti apa ini? Sebenarnya yang paling penting ya kalau menurut saya sih yang harus kita lihat sekarang adalah dalam konteks kerukunan beragama, perbedaan itu pasti ada. Perbedaan adalah sebuah sunatullah dan itu pasti akan terjadi. Sekarang lah bagaimana cara kita menghargai perbedaan. Pasti bicara tentang cara salat, bicara tentang cara beribadah itu semua orang punya keyakinan masing-masing. Kan yang paling penting bicara keagamaan adalah bicara sifat-sifat atau wujud-wujud penting dalam keberagaman itu ada. Yang terakhir saya mau bilang, dalam konteks kerukunan umat beragama ini yang paling penting adalah negara harus hadir. Karena kalau negara tidak hadir, negara pasti akan membiarkan pertikaian terjadi antar sesama umat beragama. Kalau ini terjadi, itulah yang disebut dengan pelanggaran HAM yang sedang dilakukan oleh negara. Baik, bahwa kebebasan beragama juga sangat penting. Kebebasan beragama adalah hak paling fundamental, hak yang sudah dimiliki dan tidak bisa dibatasi dalam kondisi apapun. Termasuk dalam kondisi perang sekalipun orang harus diberikan akses, diberikan kesempatan untuk beribadah. Yeah. Dalam kondisi apapun, apalagi kita bicara dalam konteks Aceh, ini adalah situasi yang damai. Baik, terima kasih Hendra. Terima kasih Bang. Atas waktunya untuk hari ini, semoga saja bisa menginspirasi pemirsa PTM di rumah dan semoga kasus ini bisa MPU segera khususnya selesai. ya, MPU khususnya bisa bergerak cepat untuk mengambil tindakan kira-kira mencari jalan yang terbaik lah. Amin. Baik, pemirsa tentunya terima kasih atas atensi Anda untuk hari ini dan kalau Anda memang mempunyai opini-opini atau pendapat-pendapat atau Anda mungkin kurang setuju dengan apa yang diucapkan oleh Hendra, silakan saja komentar di kolom komentar di bawah dan
Anda bisa, ya silakan saja Anda menyampaikan pendapat Anda, semoga saya juga bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih dan jangan lupa Anda untuk subscribe dan juga bagikan ke teman-teman Anda video atau juga konten kita untuk hari ini. Kami pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.